Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini. Tak lupa salawat beriring salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di kemudian hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Cepi Triatna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi dari hasil diskusi kami dengan judul materi pengembangan organisasi. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 10. Pertama yaitu saya sendiri, Nazimi Khoiri Hasibuan dengan NIM 2301388 yang akan menjadi moderator dalam sesi diskusi kali ini. Dan rekan-rekan saya, Perkenalkan nama saya Agung Saiful Haq dengan NIM 2305511. Saya Maulida Cia Aulia dengan NIM 2311229. untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Next. Nah, yang pertama yaitu pembahasannya ada 8 topik, yaitu yang pertama, perlunya pengembangan organisasi. Yang kedua, pengertian pengembangan organisasi. Yang ketiga, pengembangan organisasi dan pengembangan kepemimpinan. Yang keempat, pengembangan organisasi dan pengembangan latihan. Yang kelima, yaitu pengembangan organisasi dan penelitian tindakan. Yang keenam, yaitu kreativitas dalam pengembangan organisasi. Yang ketujuh, strategi pengembangan organisasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu tantangan sekolah untuk mengembangkan organisasi. Next. Yang pertama yaitu perlunya pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi diperlukan karena organisasi yang efektif harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Pengembangan organisasi melibatkan strategi yang terus dikembangkan, dievaluasi, diterapkan, dan diukur berdasarkan kualitas dan hasil. Dengan demikian, suatu organisasi dapat membangun lingkungan atau budaya perusahaan yang dapat merangkul perubahan, baik secara internal maupun eksternal. Next. Selanjutnya yaitu pengertian. Nah, di sini ada 3 ahli yang menjelaskan tentang pengertian pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu, menurut Harris dan Hartman, pengembangan organisasi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para anggota organisasi dengan bantuan konsultan untuk mencapai seluruh potensi organisasi, juga untuk memperbaiki berbagai permasalahan atau kekurangan yang dimiliki saat ini. Kedua, pendapat dari Lipit, Longset, dan Mossop berpendapat bahwa pengembangan organisasi adalah proses yang terencana, di mana dimanajemen dan secara sistematis untuk mengubah kultur, sistem, dan perilaku organisasi guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam memecahkan masalah dan pencapaian sasaran. Pendapat yang ketiga yaitu dari Alexander Wynne, mengemukakan istilah pengembangan organisasi memberikan implikasi strategi normatif, pendidikan kembali yang dimaksudkan untuk memengaruhi sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan sikap di organisasi, sehingga hal ini bisa mengadaptasi lebih baik tingkat percepatan perubahan dalam teknologi, dalam lingkungan industri kita, dan masyarakat secara luas. Juga termasuk strukturisasi organisasi formal yang seringkali dimunculkan, dimudahkan, dan didorong oleh perubahan normatif dan perilaku. Next. Selanjutnya yaitu pengembangan organisasi dan kepemimpinan. Nah, di sini ada 3 sasaran pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu perubahan sikap atau nilai. Nah, di sini itu diharapkan apabila organisasi sudah melakukan pengembangan, maka akan adanya
perubahan sikap atau nilai baik dari pimpinan maupun dari anggota organisasinya. Yang kedua yaitu memodifikasi perilaku, mungkin dari perilaku yang kurang baik menjadi baik, yang kurang disiplin menjadi disiplin. Yang ketiga yaitu menginduksi perubahan dalam struktur dan kebijakan. Nah, kepemimpinan merupakan suatu kapasitas untuk melakukan suatu perubahan. Kepemimpinan identik dengan bagaimana memengaruhi orang untuk melakukan suatu perilaku sesuai dengan keinginan pimpinan. Nadler dan Tussman dalam Harris Hartman tahun 2002 halaman 356 mengungkapkan pentingnya penyesuaian kepemimpinan dalam proses perubahan organisasi menjadi dua tipe, yaitu satu, penyesuaian kepemimpinan yang berorientasi pada proses atau process-oriented leadership. Yang kedua yaitu penyesuaian kepemimpinan yang berorientasi pada hasil atau outcome-oriented leadership. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengembangan organisasi dan pengembangan latihan. Pengembangan organisasi sebagai suatu proses untuk merespon perubahan lingkungan merupakan suatu proses dinamis. Dinamika lingkungan sebagai proses alamiah dan semakin cepat karena unsur pengembangan aplikasi teknologi informasi dalam organisasi. Dalam konteks tersebut, sistem kerja sangat memungkinkan berkembang, termasuk sistem organisasi. Dalam penyelenggaraan pendidikan persekolahan, misalnya dapat diidentifikasi mengenai perubahan implementasi kurikulum 2024, yaitu kurikulum berbasis kompetensi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KPSP. Pada tahun 2006, perubahan tersebut mengharuskan dilakukannya pelatihan bagi para guru, kepala sekolah, dan pengawas terkait implementasi kerja masing-masing. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan organisasi sangat memungkinkan mengharuskan pelatihan untuk menyesuaikan keterampilan kerja yang dimiliki secara khusus oleh perubahan organisasi. Perubahan inilah yang sering dipandang memberatkan bagi pegawai sehingga perlu diiringi oleh kepemimpinan organisasi untuk memfasilitasi perubahan dan sistem manajemen organisasi. Selanjutnya ada pengembangan organisasi dan penelitian tindakan. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan terus-menerus terjadi. Dalam keberlangsungan proses OJ, tidak semua manajer memiliki gambaran pasti mengenai tindakan apa yang paling tepat untuk dilakukan supaya perubahan ini berjalan secara cepat. Oleh karena itu, manajer melalui penelitian tindakan menjadi model intervensi yang sering digunakan oleh para manajer dan konsultan OD untuk melakukan suatu perubahan. Berdasarkan realitas yang ada, proses perubahan organisasi tidak dapat diasumsikan sebagai suatu hal yang satu format, satu tipe, tetapi memiliki banyak format sesuai dengan konteks organisasi. Oleh karena itu, penelitian tindakan merupakan model yang dianggap tepat dan banyak digunakan untuk melakukan audit. Penelitian tindakan dalam audit meliputi diagnosis masalah-masalah organisasi, pengumpulan data, umpan balik, dan analisis data, dan tindakan anggota organisasi untuk memecahkan masalah. Tindakan yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan untuk memecahkan masalah merupakan kegiatan yang terus diperbaiki berdasarkan analisis terhadap data dan informasi dari tindakan yang dilakukan sebelumnya. Secara singkat, penelitian tindakan dalam OD dilakukan dalam bentuk siklus. Selanjutnya, kreativitas dalam pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses meningkatkan kondisi yang ada saat ini untuk menjadi kondisi di masa yang akan datang. Utamanya dilakukan karena ada proses perubahan lingkungan strategis di organisasi. Oleh karena itu, jadi tidak dapat berjalan mulus jika hanya dilakukan dengan cara yang sama. Karena perubahan lingkungan terjadi dalam konteks yang kompleks. Untuk itu, proses OD harus diperoleh secara kreatif sehingga tingkat adaptabilitas terhadap tuntutan
penguatan perubahan dapat dilakukan secara cepat, mengurangi tingkat resistensi pegawai atau lingkungan strategis terhadap perubahan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, materi yang selanjutnya itu ada tentang strategi pengembangan organisasi. Jadi, strategi pengembangan organisasi itu adalah sebuah usaha yang terstruktur dan terencana dalam satu wadah agenda atau kegiatan suatu kelompok untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem kerjanya, guna mencapai tujuan dan pencapaian tertentu. Pengembangan organisasi dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mental anggota organisasi dalam berinteraksi dengan sesama mereka sehingga terbentuk tim kerja yang mampu diharapkan oleh organisasi tersebut. Hal ini hal ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut mengenai visi misi yang dijadikan pedoman dan pegangan dalam sebuah organisasi. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi barometer atau tolak ukur untuk mencapai strategi pengembangan organisasi yang ideal. Yang pertama ada sebuah organisasi harus mengenali terlebih dahulu permasalahan yang sedang dan akan dihadapi oleh organisasi tersebut. Yang kedua itu ada kepala dari organisasi yang bersangkutan mencoba untuk mengumpulkan data untuk menentukan iklim organisasi dan masalah perilaku anggota-anggotanya. Ketiga, para elemen organisasi bisa melakukan umpan balik dari data tersebut untuk selanjutnya dilakukan konfrontasi. Keempat, ketika sudah bisa menggambarkan permasalahan yang dihadapi dengan jelas dan sudah mengaudit beberapa data yang faktual, baru kita bisa merencanakan strategi matang untuk melakukan perubahan dalam kemajuan organisasi. Next. Beberapa strategi yang dapat dipergunakan untuk mengadakan perubahan dalam pengembangan organisasi yaitu yang pertama ada survei feedback. Survei feedback adalah suatu teknik pengembangan organisasi di mana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Informasi ini dibagikan kepada pekerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasional. Yang kedua itu ada sensitivity training, yaitu training yang dilakukan untuk mengembangkan wawasan personal. Sensitivity training merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Latihan kepekaan merupakan teknik latihan dalam kelompok dengan maksud untuk mempertajam daya peka, kecepatan reaksi, mempertajam perasaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul. Yang ketiga itu ada team building. Team building itu merupakan suatu teknik di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok kerja mereka. Atas dasar diskusi ini, masalah spesifik diidentifikasi, ditemukan, dan direncanakan untuk memecahkan dan diimplementasikan. Yang terakhir itu ada manajemen by objectives, yaitu merupakan suatu teknik di mana manajer dan bawahannya bekerja bersama menetapkan kemudian mencapai tujuan organisasional. Langkah yang ditempuh adalah dengan pertama mengembangkan rencana tindakan di mana manajer dan bawahan bekerja bersama menetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Mereka mengembangkan rencana untuk dicapai. Kedua, mengimplementasikan rencana di mana progres pencapaian tujuan secara hati-hati dimonitor dan membuat koreksi yang diperlukan. Nah, yang terakhir itu ketiga mengevaluasi hasil di mana dilihat apakah tujuan telah dicapai. Next. Nah, sedangkan Edward L. Laward III dalam karyanya Involvement Management Participative Strategy for Improving Organizational Performance tahun 1986 mengembangkan model pengembangan organisasi yang dikenal sebagai model berlian atau model berlian Potter. Model ini didasarkan pada 4 determinan pokok yang membentuk model berlian dan saling menguatkan antara salah satu dengan yang lainnya. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan, di sini saya kasih gambaran biar kalian tergambarkan gitu ya. Eh, 4 determinan tersebut adalah yang pertama adalah kondisi faktor. Faktor condition, kondisi internal organisasi seperti sumber daya, teknologi,
dan struktur organisasi. Yang kedua itu ada kondisi permintaan atau demand condition. Kondisi eksternal organisasi seperti permintaan pasar, persaingan, dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga itu ada industri-industri yang berkaitan dan mendukung relate and supporting industries, merupakan keterkaitan organisasi dengan industri lain yang dapat membantu atau menghambat pertumbuhan organisasi. Dan yang terakhir itu ada strategi, struktur dan persaingan perusahaan atau frame, strategi, struktur, and rivalry. Strategi bisnis, struktur organisasi, dan persaingan antar perusahaan yang mempengaruhi keberhasilan organisasi. Jadi, Laura mengungkapkan bahwa strategi pengembangan organisasi yang bagus adalah strategi yang dapat menyesuaikan 4 poin, yaitu yang pertama ada misi organisasi, kompetensi pegawai, kapasitas pegawai, dan lingkungan organisasi. Nah, strategi pengembangan organisasi juga berkaitan dengan proses sama seperti dengan struktur atau sistem. Strategi tersebut tentang bagaimana sesuatu dilakukan, apa yang dilakukan, proses mengacu pada cara di mana karyawan bertindak dan berinteraksi. Hal itu mengenai peran yang mereka mainkan pada dasar yang berkelanjutan untuk menghadapi peristiwa dan situasi yang serta untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah. Pengembangan organisasi juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan organisasi. Strategi untuk memperbaiki keefektifan organisasi akan memusatkan perhatian pada pengembangan proses yang mendukung. Tidak ada saran yang universal untuk pengembangan organisasi. Beberapa bidang yang mungkin dipertimbangkan seperti tujuan dan strategi menekankan kinerja, produktivitas, kualitas pelayanan terhadap anggota, kerjasama tim, dan fleksibilitas. Dalam beberapa penelitian, strategi pengembangan organisasi itu telah diterapkan dengan sistem kebersamaan antara pihak sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah. Sekolah memegang peran penting terutama dalam hal mengambil keputusan dan kebijakan dalam organisasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan masyarakat sekolah, serta juga membangun hubungan kerjasama dengan pihak eksternal. Next. Nah, materi yang terakhir tuh ada tentang tantangan sekolah untuk mengembangkan organisasi. Sekolah sebagai organisasi penyelenggara pendidikan memiliki kesempatan untuk mengalami perubahan. Perubahan dari satu kondisi menjadi kondisi yang lain lebih baik. Peluang sekolah untuk menjadi lebih baik melalui pengembangan organisasi dapat diidentifikasi dari kategori sekolah yang ada saat ini, yaitu bisa dilihat di gambar di sampingnya. Standar nasional pendidikan saat ini tuh terpacu kepada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar biaya. Yang SPM ini tuh singkatannya yaitu standar pelayanan minimal. SSN yaitu Sekolah Standar Nasional. RSBI atau mungkin SRBI adalah Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional serta SRI yaitu Sekolah Bertaraf Internasional. Next. Eh, Oke, tantangan pengembangan sekolah saat ini tuh dapat diidentifikasi dari sekolah yang dikategorikan standar pelayanan minimal SPM, sekolah standar nasional SSN, sekolah rintisan bertaraf internasional atau RSBI, dan sekolah bertaraf internasional atau SBI. Upaya sekolah untuk menjadi sekolah bertaraf internasional merupakan suatu desain yang mengharuskan sekolah dikembangkan secara komprehensif. Bukan hanya sekadar kategori sekolah, tetapi tidak memiliki kebermutuan sekolah. Dalam kacamata perilaku organisasi, perubahan kategori sekolah tidak diiringi dengan perubahan perilaku orang-orang di dalam sekolah, sehingga perilaku guru-guru dan kepala sekolah serta pengawas yang membina sekolah tidak berubah sebagaimana kategori sebelumnya. Misalnya, sekolah yang berkategori SSN berubah menjadi RSBI, tetapi perilaku guru dan warga sekolah lainnya tidak mengalami perubahan, maka perubahan tersebut dapat dikatakan gagal. Dalam kenyataannya, saat ini sekolah-sekolah yang dikategorikan RSBI mengalami banyak kritikan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun DPR.
Hal ini dikarenakan perubahan kategori sekolah tidak disertai dengan misi, kompetensi, kapasitas, dan lingkungan sekolah. Hal yang berubah baru sekadar kategori sekolah dan lingkungan fisik sekolah. Ke depan, jika sekolah menginginkan perubahan yang lebih baik, maka perubahan sekolah harus menyentuh pada misi sekolah, kompetensi para warga sekolah, kapasitas, serta lingkungan sekolah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, dikembalikan pada moderator. Mungkin cukup sekian materi pembahasan yang kami bahas pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa bertanya di kolom komentar. Cukup sekian dari kelompok kami. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.